Keputusan Oki Setiana Dewi untuk pindah ke negara Arab dan menetap di Mesir nampaknya bukan jadi sebuah rencana semata. Iya, selain karena ingin melanjutkan studi pendidikan agama Islamnya di sebuah universitas terkenal di Mesir, kakak dari YouTuber Ria Ricis tersebut ternyata sudah menetap selama 1 bulan di sana. Bahkan Oki sendiri juga sudah membangun sebuah rumah pribadi yang hampir rampung di Mesir untuk ditinggali bersama suami dan anak-anaknya. Iya, tak terasa sebulan sudah saya di Mesir dan anak-anak sudah 2 bulan di Mesir. Kita sudah beraktivitas seperti biasa, anak-anak ke sekolah setiap hari dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dan sudah terbiasa dengan segala macam aktivitas. Melihat banyak sekali aktivitas Oki Setiana Dewi dan anak-anak di Mesir, nampaknya Oki sudah mulai nyaman tinggal di negara orang. Ini terlihat dari berbagai aktivitas Oki yang kerap kali mengantar jemput anak-anaknya sekolah dan pergi mengaji setiap hari. Bahkan tak hanya itu, Oki Setiana Dewi juga selalu quality time dengan anak-anaknya untuk bermain-main di Al-Azhar Park. Jam 2 siang saya jemput anak-anak sekolah. Hari ini jemput anak-anak sekolah, terus bawa mereka ke Masjid Azhar, mereka ngaji. Terus mereka ada yang berkuda, ada yang gimnastik, ada yang bola hari ini. Let's go, sebelum cantik Kuna ini. Masya Allah. Mana? Mana? Mana ya Ibrahim? Panggil ya? Iya. Oke. Oma, ininya belum dimakan. Kenapa belum dimakan? Cuma makan rotinya doang. Let's go, kita pulang jemput kakak. Yuk, let's go. Di sini itu memang jadi saya bisa ke taman, bisa jalan kaki kemana-mana, naik angkot, dan itu balik ke zaman dulu lagi sih. Maksudnya enjoy lah dengan kehidupan yang seperti itu gitu. Kalau di Indo ya nggak apa-apa juga, cuman kadang-kadang kalau naik angkot kemana-mana kan masih diliatin orang. Jadi kalau di sini ya alhamdulillah, maksudnya kayak anak-anak senang karena kan saya bisa full time sama mereka gitu. Kayak ke taman, kita bebas ke taman, anak-anak bisa full time sama ibunya gitu. Tak hanya bisa quality time dengan anak-anak tercinta, Oki Setiana Dewi yang kalau di Indonesia selalu padat dengan berbagai aktivitas keagamaan dan pekerjaannya sebagai seorang artis, akhirnya bisa menemani sang anak belajar dan latihan berkuda ketika sudah menetap di Mesir selama 1 bulan. Lantas, benarkah alasan Oki menetap di Mesir selain karena ingin melanjutkan studinya? Oki juga ingin sang anak memperdalam ilmu agama Islam. Iya, yang kalau saya lihat ya, karena di sini kan orang tuh belajar kuat banget gitu. Jadi kayak ngafalin Quran sehari 2 jam tuh udah wajib, meluangkan waktu sehari 2 jam lah at least untuk Quran tuh kayaknya semua orang meluangkan waktu untuk itu gitu. Kemudian belajar sehari 2 jam minimal itu kayaknya sesuatu hal yang sudah wajib gitu. Jadi keikut kebiasaan orang-orang Mesir di sini yang memang belajarnya kuat banget. Saya masukin ke sport club. Mereka berenang, berkuda, kemudian mereka main bola. Itu semata-mata bukan hanya olahraga aja, karena tujuannya adalah untuk berbaur dengan teman-teman lainnya. Karena kalau anak-anak itu sambil main akan semakin lancar kan bahasanya. Melihat aktivitas seru dan kenyamanan Oki bersama anak-anaknya yang kini sudah tinggal 1 bulan di Mesir, benarkah Oki Setiana Dewi tidak akan kembali ke Indonesia? Kita mungkin akan pulang juga karena kan bagaimanapun juga saya ada pesantren, ada bisnis, ada hal-hal yang harus dikerjakan di Indonesia. Safari dakwah juga, teman-teman di Indonesia juga bilang jangan kelamaan di Mesirnya, kapan safari dakwah juga gitu. Dan ya harus pulang nanti jadi pulangnya tuh mungkin Januari akhir sampai Februari, sama nanti bulan Juli sampai Oktober tuh. Biasanya di musim panas itu Juli sampai Oktober itu 4 bulan tuh lama banget bisa di Indonesia gitu. Sarweda emang the real janda 3 anak yang mencari bahagia. Setelah selesai menyiapkan sarapan dan bekal makanan untuk Thalia, Tania, dan Onyo, dan juga kelar syuting kuis langsung deal di JTV. Sarweda me time. Me time-nya Sarweda pun gak kaleng-kaleng. Main mobil off-road. Hai pemirsa, ketemu sama aku, tapi kali ini berbeda di lokasi off-road. Aku juga pertama kali ya, kita akan mencoba mengeksplor. Kemarin kan kita belajar bawa mobil, sekarang kita mencoba trek yang berbeda, off-road. Ini sih kayaknya asisten aku nge-google
Gitu ya. Kenapa pakainya tertutup supaya nggak panas ya? Ternyata off-road tadi kirain kayak panas, cuman kayak nggak expect panas ini. Jujur nih aku pertama kali kesini jadi aku nggak tahu. Kita langsung bersama Om Mobi yang akan nanti membawa mobilnya ya kan? Ya, setelah berhasil melawan traumanya menyetir mobil lagi bareng YouTuber otomotif Om Mobi, Sarwendah ketagihan nyetir mobil lagi. Kali ini Sarwendah diajak YouTuber Om Mobi uji nyali dan memacu adrenalin nyetir mobil off-road penggerak 4 roda di kawasan BSD Tangerang, Banten. Jadi biasanya mobil itu kan didesain buat aspal. Oke. Kalau ini sudah kita modifikasi lagi jadi bisa untuk tanah. Oke. Dan bisa sekalian nyelam air kalau mau. Ada snorkelnya. Seriusan? Mau nyelam? Situ. Mau nyelam? Setelah di briefing singkat dan pengenalan instrumen interior mobil off-road sama Om Mobi, Sarwendah pun mulai uji nyali dan memacu adrenalin nyetir mobil off-road. Wow, mobil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan nggak kelihatan, terus tadi ya karena ada mobil di sebelah ya udah merem-merem aja biarin. Ya kan, nggak apa-apa kalau ada jalan merem. Secara nukik begini siapa yang berani ngeliat? Bisa Sarwendah, semua orang asal bisa nyetir pasti bisa off-road. Cuma ada tekniknya, tapi harus didampingin lah setidaknya. Untuk oh bagus. Ya nggak apa-apa, ya udah suruh turun ya udah turun Ya. aja merem aja Om. Ya kan? Selama ada Om Mobi di sebelahnya aman. Iya. Setelah mengecap pengalaman perdana nyetir mobil off-road, kini giliran Sarwendah merasakan sensasi naik mobil off-road sebagai penumpang. Kesannya seru banget, untungnya pertama kali off-road, terus diajarin bawa mobilnya, untungnya sama orang yang berpengalaman gitu ya kan. Kalau enggak tadi aku berasa udah mau balik gitu karena miring banget, terus tanjakannya juga naik banget ya. Mencoba sesuatu experience yang berbeda. Pertama kali menyetir dan naik mobil off-road benar-benar menjadi pengalaman menyenangkan bagi Sarwendah. Bahkan saking excitednya, Sarwendah berencana mengajak ketiga anak-anaknya naik mobil off-road. Iya pengen banget, nanti akan aku ajak karena kan tadi anak-anak pada saat sekolah mau kuliah terus udah kayak gitu kan, ini pertama kali aku juga kalau ngajak aku nggak tahu kan kayak gimana feelsnya, apakah mereka safe atau enggak gitu kan, jadi ya cobain dulu, oh iya nih kayaknya mereka suka nih, baru ntar aja. Soalnya mah suka nih pasti, apalagi kan kalau anak muda kan main gas-gas aja kan. Siren Sungkar, Fairuz, Dini Aminarti. Jadi sederet artis yang menjadi saksi pernikahan Irish Bella dan Haldi Sabri. Memang tak semua sahabat Irish Bella di dalam geng kajian artis hadir dalam momen istimewa itu. Namun tak mengurangi kebahagiaan Irish Bella yang dipersunting sang pengusaha kaya. Di mata para sahabatnya, Ibel berhak memilih hidup yang bahagia setelah mengalami derita hidup yang tak berkesudahan saat berumah tangga dengan Amarzoni. Yang dilalui pun tidak mudah buat dia, jadi kalau sekarang dia menemukan sesuatu yang lebih bahagia ya aku ikut senang. Oh pastinya buat Ibel dan juga Bang Haldi, selamat menempuh hidup baru, Masya Allah. Akhirnya menemukan lagi, Insya Allah ini bahagia dunia akhirat. Terus juga diperpanjang jodohnya, bukan cuma dunia aja. Dan pastinya berkah kebersamaannya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ibel menikah lagi setelah 9 bulan menjanda. Terkesan Ibel begitu cepat move on dari perceraiannya dengan Amarzoni. Padahal sempat muncul kabar kalau Amarzoni ingin merebut hati Irish Bella lagi.
Mungkin saja Amar masih terngiang dengan kata-kata Ibel yang berjanji tak akan nikah lagi kalau Amar lebih dulu pergi menghadap Sang Ilahi. Kalau aku meninggal, kamu akan nikah lagi nggak? Sepertinya aku akan terlalu sibuk kerja. Aku serius, aku nggak agak gimmick-gimmick sekarang. Aku mau tanya. Sepertinya aku akan sibuk kerja, jadi tidak memikirkan itu, lebih kayak gimana aku bisa menafkahi anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Kenapa? Kan tadi aku Alasannya, bilang. karena kamu udah cinta sama aku. Iya. Nggak bisa ngejudge orang itu move on kecepatan apa gimana ya, masalahnya itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Kalau memang ternyata Ibel merasa lebih nyaman seperti itu, ya kita harus menghargai lah gitu. Amar berbesar hati, dia mendoakan yang terbaik buat Ibel. Gairah hidup Iris Bella sudah menyala lagi. Kisah suramnya dengan Amar Zoni sudah tutup buku. Ibel tetap membuka lembaran baru dengan suami yang baru. Kisah Iris Bella benar-benar berbanding terbalik dengan Paula Verhoeven, salah satu sahabat Ibel di geng kajian artis. Rumah tangga Paula Baim berada di ujung tanduk. Usai Baim mengajukan permohonan talak cerai terhadap Paula, sudah begitu sempat menyeret nama Dimas Seto pula yang dituding netizen sebagai pria idaman lain yang menghancurkan rumah tangga Baim Paula. Pasangan Dini Aminarti dan Dimas Seto seperti tak terpengaruh dengan isu liar itu. Dimas Dini tetap adem ayem. Keduanya tetap sumringah saat hadir di acara pernikahan Iris Bella. Kabar tentang pasangan yang sudah 15 tahun menikah ini biasanya hanya seputar rumah tangga mereka yang belum dikaruniai momongan, walau belum dikaruniai buah hati. Bukan alasan bagi keduanya untuk tidak bahagia. Toh keduanya bisa selalu melakukan aktivitas keagamaan dan sosial bersama-sama. Liburan pun selalu berdua saja. Sebuah kebersamaan yang mahal, yang belum tentu dimiliki oleh pasangan yang lain. Ya, stigma yang orang bilang kalau misalnya kita belum hamil, kita belum melahirkan, belum bisa merasakan sebagai seorang wanita yang sempurna. Apa iya ya? Gitu kan. Tapi berjalannya dengan waktu, aku berusaha untuk selalu belajar, berusaha dekat dengan orang-orang yang memang lingkungannya insya Allah menurut aku baik, yang benar-benar bisa mensupport aku gitu kan. Ya, aku menepis itu semua. Kalau biasanya selebriti gelar pesta mewah untuk merayakan ulang tahunnya, Prilly Latuconsina justru berbeda. Ya, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-28 beberapa hari lalu, Prilly membeli sebuah kapal pesiar kecil atau yacht baru yang harganya fantastis. Yacht tersebut dibeli Prilly sebagai kado untuk dirinya sendiri yang suka sekali alias hobi diving dan memancing ikan di laut. Dalam unggahannya di Instagram selain pamer yacht baru, Prilly juga menulis, "Unboxing kado dari aku untuk aku, finally my first yacht. Kapanpun mau mancing dan free diving, tinggal gas." Kehidupan gue kan udah hektik banget nih, udah kayak kerja, dan sekarang kan tanggung jawab yang gue emban tuh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika gue di laut, yang gue nyelam, free diving gitu, tenang, cuma ngedenger suara laut gitu, itu gue bisa tenang gitu, dan itu healing gue emang. Terus mancing gitu kan, mancing kan kayak sendiri, gue biasanya nyewa kapal sendiri atau sama tim gue doang gitu, dan tim gue tuh udah tahu kalau Prilly di kapal tuh jangan diajak ngomong, emang dia pengennya cuma bengong doang, nungguin ikan, mancing, atau kayak diving, nyebur gitu. Meski sebelumnya berseteru hingga bikin heboh jagat maya, hubungan Inara Rusli dan Virgon Tambunan kini justru makin membaik. Keduanya sepakat untuk rukun demi anak-anak mereka. Yang teranyar, Inara auto happy lantaran Virgon hadir memberi kejutan untuk putri sulung mereka Starla, yang perform bermain piano dan biola di acara konser resital solo piano dan biola. Di sana keduanya terlihat kompak bak orang tua yang masih rukun. Hingga sang anak pun begitu happy dan semangat. Ya senang-senang aja. Memang dari awal juga Starla itu atas permintaan dia sendiri untuk kursus violin. Jadi awalnya itu kita nawarinnya itu mungkin lebih ke
piano atau gitar karena kan memang dedinya nguasain dua alat musik itu kan. Tapi dari Stella sendiri dia mintanya violin, jadi ya udah kita orang tua sebagai fasilitator aja lah.